Tuhan di Gereja Umeda Bahasa Indonesia. Umat dipersilakan berdiri. Oke. Untuk pembukaan puji syukur 553. Puji syukur 351. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja semesta alam, Engkau Putra Allah, pencipta langit dan bumi. Sengsara, wafat, dan kebangkitan.
sebagai pengantara kami. Mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan disiplin nomor 352. Kemuliaan kepada Allah di surga. Sesuatu dalam diri Putra-Mu terkasih, Raja semesta alam. Semoga segala makhluk yang telah dibebaskan dari perbudakan berhamba pada kebesaran-Mu dan tanpa henti memuji-muji Engkau. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Umat disilakan duduk.
Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus.
Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Mari mohon berdiri. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita dahulu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersama. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata pada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makanan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang tertutup, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan.
Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan dulu. Hari ini dalam bacaan kita saksikan bahwa Yesus memberikan syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam banyak perumpamaan beberapa minggu yang lalu, terutama minggu lalu, Yesus menyatakan mengenai perumpamaan tentang talenta. Dan talenta ini diberikan pada 3 orang, 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Namun yang 1 talenta ini tidak digunakan untuk apa-apa, tetapi 1 talenta ini disimpan di dalam tanah dan tidak berlipat ganda. Sama dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan mengenai domba dan kambing. Mengapa? Karena domba adalah binatang yang menjadi favorit dalam budaya Yahudi. Maka dalam misa pun kita menyatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Kalau bahasa Jawa, ada yang tahu? Anak domba bahasa Jawanya apa? Cempe. Cempe ning Allah. Baru pernah dengar. Namun sayangnya ada beberapa budaya di Indonesia yang tidak mengenal domba. Maka di Papua kalau disebut domba mereka tidak masuk dalam akal. Domba binatang seperti apa? Binatang favorit orang-orang Papua yaitu apa? Babi. Maka bukan disebut babinya Allah, anak domba babi. Seperti itu. Maka agama seperti kita Katolik berasal dari budaya Yahudi yang diadopsi lalu menjadi budaya Katolik. Maka menggunakan bahasa asalnya menjadi bagi budaya yang lain tidak mengenal kata-kata itu sesuatu yang asing. Sama seperti di Jepang mungkin mengapa harus disebut ohitsuji, anak domba ohitsuji. Mereka yang tidak pernah makan ohitsuji, anak domba mungkin asing, tapi bagi buat yang orang-orang dari Hokkaido, Genghis Khan nama masakan, jadi mereka mungkin akan familiar. Yang mau saya katakan di sini adalah bahwa Yesus membagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tetapi dalam perumpamaan ini seperti perumpamaan talenta dan juga perumpamaan yang memisahkan antara domba dan kambing. Domba-domba ini adalah mereka yang melakukan hal-hal baik. Mengapa? Mereka memberikan sesuatu bagi orang-orang yang lapar, memberikan makanan, yang haus memberikan minuman, yang sakit mereka rawat, yang di dalam penjara mereka lawat, dan seterusnya. Namun orang-orang yang dimasukkan dalam golongan kambing, kasihan kambing ya, sesuatu yang buruk. Jadi domba dan kambing rupanya memiliki nilai yang berharga adalah domba, dan kambing adalah sesuatu yang binatang yang buruk.
adalah simbol. Jadi mereka yang dikatakan domba karena mereka tidak melakukan apa-apa terhadap saudara-saudaranya yang lapar, yang telanjang, yang di dalam penjara. Jadi sama seperti perumpamaan talenta. Mereka yang memiliki satu talenta tidak melakukan apa-apa. Sama seperti orang yang dimasukkan kategori dalam kambing, mereka tidak melakukan apa-apa terhadap saudara-saudaranya yang kesusahan. Jadi perbuatan baik dan perbuatan jahat bukan sesuatu yang dikontradisikan, tetapi perbuatan baik dan tidak melakukan apa-apa menjadi kontra. Di sini menjadi garis besar apa yang diajarkan oleh Yesus. Maka kebalikan dari perbuatan baik bukan perbuatan jahat, tetapi lawan dari perbuatan baik adalah tidak melakukan apa-apa. Sama dalam surat Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita semua memiliki iman, tapi tanpa perbuatan kasih, iman itu tidak ada artinya. Kita semua mungkin kebanyakan kita dibaptis ketika bayi, dewasa, dan seterusnya. Tapi mungkin dalam iman itu kita melupakan Tuhan dalam kegiatan kita sehari-hari. Maka iman itu tidak berkembang dan menjadi mati. Beberapa yang hadir di sini mungkin bukan hanya yang berbahasa Indonesia, tapi juga berbahasa Jepang, dari Amerika bahasa Inggris, dan juga orang Jepang sendiri. Mereka mendengarkan bahasa Indonesia ini mungkin nggak ngerti, tapi kita satu dalam iman. Mereka mengharapkan penyegaran rohani, namun sayangnya saya tidak translate dalam bahasa Inggris maupun bahasa Jepang karena keterbatasan waktu. Baik, kita disodorkan oleh bacaan-bacaan ini. Yesus adalah gembala yang baik buat kita semua. Bukan hanya kita yang beragama Katolik, tapi Allah melalui Yesus adalah Tuhan buat kita semua yang menyelamatkan seluruh umat manusia seluruh dunia. Maka sebentar lagi kita masuk dalam peristiwa Natal. Kalau kita pergi ke tempat-tempat yang di Osaka ini, Umeda dan Namba, sudah banyak hiasan Natal. Namun bagi kita Katolik, kita melalui 4 kali hari Minggu, yaitu hari Minggu Advent, persiapan untuk menuju kelahiran Yesus, pesta buat kita semua. Maka saya mengajak kita semuanya untuk melihat dalam diri kita, khususnya dalam hari Minggu ini kita masuk dalam liturgi di hari Minggu terakhir, yaitu akhir tahun dalam liturgi. Minggu depan kita masuk dalam tahun liturgi gereja yang baru, yaitu dengan ciri tahun B, yaitu dikatakan tahun B kebanyakan Injilnya dari Injil Markus. Jadi Matius, Markus, dan Lukas. Jadi ini urut ya, A, B, C. Ini adalah ciri dari liturgi. Maka dalam masa Advent ini, warna liturginya warna apa? Ungu. Berarti persiapan atau pertobatan kita semua yang disiapkan untuk masuk dalam peristiwa yang sangat penting, kelahiran Yesus, Christmas, masa Natal. Maka kita pun disiapkan dalam gereja ini untuk menyongsong kelahirannya. Maka saya mengajak kita semuanya untuk membesarkan diri kita. Karena misa bahasa Indonesia hanya sebulan sekali, maka tidak ada misa bahasa Indonesia bulan depan, nanti saya umumkan. Karena kita merayakan Natal bersama umat Kristiani seluruh Kansai ini, bukan di gereja ini, tapi di Minggu Suci Pikhoru namanya, nanti diumumkan dari keluarga Katolik Kansai Line Group. Sudah disebarkan pengumumannya, nanti saya ulangi lagi. Jadi bulan depan kita masuk dalam suasana bukan misa, tetapi acara Natal bersama umat Katolik seluruh Kansai. Jadi ada gereja dari Kristen yang lain bersama ibadat Natal tanggal 23 ya, hari Sabtu, tapi mulainya jam 4 sore, bukan di sini tapi di tempat yang lain, di Minus, tempat yang sangat strategis dekat Tomaji Station, nanti diumumkan di Telka. Baik, kita diundang semua menjadi domba atau kambing.
Siapa yang mau jadi domba? Hanya sedikit. Yang lain? Jadi kita diundang bukan hanya menjadi orang Katolik yang rajin datang misa bulanan, misa bahasa Indonesia, tapi juga diundang untuk membaur dengan umat lokal di gereja Jepang ini dalam misa bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan seterusnya. Di gereja ini ada pelayanan misa bahasa-bahasa yang lain. Jadi mereka yang ya tidak sempat bisa menyaksikan misa melalui online juga beberapa kali di Indonesia pasti masih ada, tapi menggereja itu menggereja kalau tidak tatap muka langsung menerima komuni sesuatu yang hambar, ya. Jadi misa bukan online, meskipun misa ini juga saya rekam nanti saya masukin ke YouTube, tapi kita semua diundang untuk menyambut kedatangan Yesus dalam misa, yaitu dalam komuni dan juga bersatu dalam paguyuban atau gereja, itu menggereja bersama dengan umat yang lain. Lalu dari bacaan-bacaan ini kita resapkan dalam hati kita hening sejenak untuk merefleksikan kembali pengalaman kita selama setahun ini, betapa banyak berkat dari Tuhan yang telah kita terima, hal-hal yang baik, tetapi juga dari kita sendiri mungkin tidak bekerja sama dengan rahmat Tuhan itu sendiri. Kita lupa akan Tuhan beberapa kali dan beberapa peristiwa mungkin dalam hidup kita merasa gagal. Lalu yakin dan percayalah dengan iman itu kita diselamatkan, asal kita mau bertobat dan mempersiapkan diri kita untuk masa yang akan datang dengan iman, harapan, dan kasih itu sendiri. Maka meskipun kita punya iman tanpa kasih, maka iman itu akan mati. Semoga dalam persatuan misa ini seperti bulan lalu sekitar 60-an orang, meskipun bukan hanya orang Indonesia, tapi saya yakin kita semua dalam satu iman, satu kasih dalam satu gereja Katolik. Ada amin, saudara? Amin. Mereka yang siap mengantuk nanti pulang bisa tidur dengan nyenyak. Mungkin di rumah tidak bisa tidur nyenyak, tapi mendengarkan khotbah saya bisa tidur nyenyak, sesuatu yang rahmat buat kalian semua. Amin. Kita hening sejenak 1 menit untuk meresapkan standar. Sebentar, 1 menit kita hening sejenak. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Raja semesta alam dan sumber keselamatan semua umat. Bagi para rohaniawan dan biarawan-biarawati, semoga Raja semesta alam membimbing para rohaniawan dan biarawan-biarawati agar berusaha hidup menurut Injil dan senantiasa mau melayani, bukan minta dilayani. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin politik dewasa ini, semoga Raja semesta alam mendorong para pemimpin politik agar senantiasa mengusahakan kerukunan dan perdamaian serta kesejahteraan rakyatnya dengan jujur. Marilah kita mohon. Bagi para warga gereja yang sakit dan cacat, semoga Raja semesta alam menyadarkan saudara-saudari kita yang sakit dan cacat bahwa mereka pun warga gereja penuh yang dengan penderitaannya tetap mampu berjasa bagi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, semoga Raja semesta alam memberkati kita dalam membangun dunia baru ini, dan semoga kita selalu ingat akan hukum cinta kasih-Nya.
Marilah kita mohon. Umat terakhir kita panjatkan doa aku percaya saya lupa. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dari Maria, yang bebas bersara dalam tindakan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang dalam penantian pada hari ketiga bangkit dari orang mati, yang naik surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan pada kudus, yang dosa, kebaikan dan kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Putramu telah Kau angkat menjadi Raja semesta alam, karena percaya dan berharap kepadanya. Kami ingin selalu bekerja sama dengan Dia membangun dunia baru yang memberi kesempatan untuk hidup baik sekarang dan selama-lamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Ada persembahan puji syukur nomor 378. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan yang diterima dan punya Tuhan keselamatan kita serta seluruh Allah yang kudus. Ya Allah, sambil mempersembahkan kepadamu kurban pendamaian ini, kami mohon dengan rendah hati, semoga Putramu sendiri berkenan menganugerahkan persatuan dan damai pada segala bangsa. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah mengurapi Putramu Tuhan kami Yesus Kristus menjadi Imam abadi dan Raja alam semesta. Ia telah melaksanakan misteri penebusan bangsa manusia ketika mempersembahkan diri di altar salib sebagai kurban murni pembawa damai.
yang menaklukkan seluruh ciptaan di bawah kekuasaannya. Ia akan menyerahkan kepadamu, ya Bapa Maha Agung, kerajaan abadi yang mencakup semesta alam, kerajaan yang berpedoman pada kebenaran dan kehidupan, kerajaan yang memancarkan kesucian dan rahmat, kerajaan yang berlimpahkan keadilan, cinta kasih, dan perdamaian. Dari sebab itu, seluruh isi surga memuji kemuliaan-Mu. Para malaikat yang bertahta dan berdaulat bersembah sujud dengan gemetar. Para malaikat dan malaikat agung bersukaria dengan kegembiraan bersama. Kami pun berharap akan Kau izinkan memadu suara dan turut memuji-Mu sambil bernyanyi. Kudus, puji syukur nomor 392. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa Tuhan, kami wartakan, kebangkitan kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Thomas Aquinas Maeda Mahil serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Putra-Mu.
dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami bersyukur nomor 404. Selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Marilah kita sampaikan salam damai satu sama lain. Anak Gembala puji syukur nomor 413. Umat dipersilakan dulu.
pengantar komunitas puji syukur nomor 548. Susah itu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah menerima santapan suci jaminan hidup abadi. Semoga kami yang bangga menaati perintah Kristus Raja semesta alam diperkenankan menikmati hidup abadi dalam kerajaan surga bersama Dia yang juga berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan dulu. Saya mengundang saudara-saudari yang baru pertama kali datang misa di sini untuk maju ke depan merangkakan nama dari mana. Silakan supaya waktunya
Karena hari ini luar biasa, mungkin hampir 70. Selamat sore, terima kasih untuk semuanya yang hadir pada misa sore hari ini. Untuk yang baru pertama datang di misa Bumeda Bahasa Indonesia ini, silakan memperkenalkan diri. Hajimete no hito ga kite kuru. Arigatou gozaimasu. はじめまして、日本語で失礼します。初めて梅田教会で皆さんをされていました。長崎の出身です。成人になって洗礼を受けました。なかなか教会に来る機会がないので、今日はありがとうございました。またお邪魔することがあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。Please introduce yourself from America, the Philippines. Good evening, brothers and sisters. We are the Angeles family from Tracy, California, which is only about an hour and a half drive from Tracy, California. I have my youngest daughter, her daughter 5-year-old, and my husband. We are vacationing here in Japan. We've been here since the 14th. This is our third city. We came from Tokyo, Kyoto, and Osaka. So our last day here is on the 29th. But whenever my husband and I go on vacation, we make sure that we go on a Sunday Mass because it's very important for us to receive Jesus in the Eucharist. We believe that Jesus is present in the Eucharist. Thank you for your coming. I invite this couple that I know since I was young. Saya mengundang dua orang ini yang saya kenal waktu saya di Amerika. Silakan. Halo semua. Halo. Terima kasih Romo Dani. Sekarang saya harus bilang Romo ya. Karena panggilannya dari dulu bukan Romo karena kenalnya masih frater, not even frater. Ya, kami dari Chicago on the way to Jakarta actually. Jadi liburan di sini udah hampir hari ke-9 ya. Kita sampai 2 hari lagi terus melanjutkan ke Jakarta. Very excited untuk ketemu dengan umat di sini karena kami juga aktif di PWKI Chicago. At least pernah aktif, kadang enggak tergantung moodnya. Terima kasih dan senang sekali melihat kalian berkumpul di sini dan banyak anak muda yang luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih udah datang. Ada anak muda yang lain yang baru datang, silakan masuk ke depan perkenalkan nama supaya dikenal. Gak ada. Ayo anak mudanya ada yang baru datang. Gak ada yang lain. Hajime Gazanai,前も来られました。はい。日本の友達。yang khusus untuk Baik, sebelum misa ada pengumuman dari saya. Coba ingat-ingat, bulan depan itu tidak ada misa bahasa Indonesia di sini. Saya masuk di YouTube, jadi mereka yang mau datang misa di sini bahasa Indonesia, jangan kecewa, bulan depan tidak ada misa bahasa Indonesia di sini. Diganti dengan acara ibadat keluarga Katolik Kristiani, keluarga Kristiani dengan Natal bersama di Mido Suji. Nanti alamatnya ada di keluarga Katolik Kansai Group, Line Group sudah dibagikan. Yaitu tanggal hari Sabtu 23 Desember, hari Sabtu ya,
Mulainya jam 4 dengan ibadah sabda bersama saudara-saudari kita Kristen dan juga Katolik, Romo Jerome dan saya dan juga dua pendeta yang lain dari ICF dan GGG. Bisa ikut. Dan kita semua diundang untuk datang mulai jam 4 ibadatnya. Setelah itu makan malam bersama, sediakan makan malam di sana, makanan pintunya Jepang. Setelah itu ada acara budaya bermacam-macam dari peserta. Jadi saya beritahukan bulan depan tidak ada misa di sini, tapi diundang untuk Natalan bersama. Lalu kita kembali ke sini bulan Januari, hari yang sama, Sabtu keempat jam 5 sore. Baik, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih. Saya undang yang dulu datang hari ini, Ibu Bapak. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, nama saya Lia. Saya lagi berkunjung ke Osaka karena nengokin anak saya yang sedang belajar bahasa di sini. Terima kasih. Jadi anaknya baik-baik kan? Ya, terima kasih. Selamat baik terjamin. Terima kasih semuanya. Baik, nanti setelah selesai lagu penutup kita berkumpul bersama di sini, foto bersama supaya menghiasi YouTube. Misa hari ini kan saya masukkan ke YouTube, jadi ada dokumentasi. Kita foto bersama setelah lagu penutup. Terima kasih Om, terima kasih untuk semuanya. Mari kita berdiri. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Lagu penutup puji syukur nomor 630.
が見えるように。 Pasti usir. もうちょっと。はい。あ、オッケー。 Oke. はい。じゃあ行きます。はい、チーズ。チーズ。はい。A, kayak マウ bebas. スモア。はい。